Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan pengajian Kiai Al-Ustadz Abdul Rauf bin Sirajuddin di channel Surga 234. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berkah Allah SWT, mari kita dengarkan tausiah Ustaz kita itu Ustaz Abdul Rauf bin Sirajuddin di Musnad Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail في كتابه الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا رسولنا سيدنا ومولانا محمد القائل في حديثه الشريف نعمتان موبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang berbahagia, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, khususnya seluruh jajaran takmir Musalla Darussalam dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah selalu dan terus selalu memberikan keridhaannya kepada kita sampai kita meninggal dunia, sampai kita berada di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam suatu hadis Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takunil khamisa fatahlak. Jadilah kamu di dunia ini salah satu di antara orang-orang yang diterangkan oleh Rasulullah sebagai berikut. Yang pertama, jadilah kamu sebagai orang yang alim, orang yang pintar urusan ilmu agama khususnya. Kalau nggak bisa jadi orang alim. Yang kedua pilihannya au muta'alliman, jadilah orang yang suka untuk mempelajari ilmu agama. Kalau nggak bisa, maka jadilah orang yang ketiga au mustami'an, orang yang suka mendengarkan yang namanya kajian ilmu agama. Kalau nggak bisa, au muhibban, atau jadilah yang terakhir orang yang mencintai agama. Wala takunil khamis, dan janganlah kamu ini menjadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Orang yang tidak alim atau yang tidak belajar ilmu agama, atau yang tidak mendengarkan ilmu agama, atau yang tidak cinta terhadap ilmu agama. Ini namanya orang yang kelima. Orang yang kelima ini kata Rasulullah, fatahlak,
maka orang tersebut akan sengsara, akan rugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pilihan yang paling mudah kalau seandainya kita nggak bisa, yang pertama alim, yang kedua muta'alim, yang ketiga mustami', pilihan yang paling mudah yaitu muhibban, orang yang mencintai. Mencintai maksudnya ikut mendukung, mencintai maksudnya ikut senang, mencintai maksudnya ikut gembira. Di musola setiap malam Selasa, malam Rebu, Selasa malam Rebu, setiap Jumat malam Sabtu di musola ini ada majelis taklim. Senang saja, walaupun belum bisa hadir. Senang saja, walaupun belum bisa mengikuti. Senang saja, itu sudah termasuk pilihan dari 4 pilihan yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan orangnya besok kelak nanti di hari kiamat. Hanya senang dengan dukungan, hanya senang dengan menyupport, hanya senang dengan gembira, hanya senang saja, walaupun belum bisa ikut hadir, belum bisa mengikuti karena mungkin kesibukan tertentu. Maka kesenangan tersebut bisa membahagiakan orang tersebut kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang cinta terhadap kebaikan dan orang-orang yang cinta terhadap orang yang melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini saya akan menyajikan firman Allah Ta'ala, ayat yang kedua dari surat Al-Mulk, yang mari sama-sama kita hayati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah adalah zat yang menciptakan yang namanya kehidupan dan menciptakan yang namanya kematian. Tujuannya apa? Liyabluwakum, agar Allah Ta'ala itu memberikan suatu ujian kepada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Liyabluwakum itu artinya adalah ujian, cobaan yang pasti ada dalam kehidupan kita. Ya, ujian dan cobaan itu dua versi. Yang pertama yaitu taat, yang kedua yaitu maksiat. Ujian melalui taat, bagaimana kita selalu standby, siap untuk menjalankan taat tersebut. Ujian melalui maksiat, bagaimana kita berusaha siap, standby, sekuat tenaga untuk meninggalkan yang namanya maksiat. Niku makna liyabluwakum. Allah tujuannya menciptakan kehidupan, dan inilah kehidupan kita yang sementara, dan kehidupan kita yang abadi yaitu kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kehidupan ini isinya dua, dirangkum dengan firman Allah, liyabluwakum adalah ujian dan cobaan. Kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah yang bersifat harus kita kerjakan adalah sebagian dari yang namanya ujian. Harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan. Di antaranya gimana kok? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat jika kita memiliki harta, haji dan umroh jika kita punya harta dan kesempatan. Ini namanya taat. Ada lagi versi taat, yaitu amalan-amalan sunnah, perbuatan-perbuatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang masuk dalam lingkaran namanya sunnah, amalan-amalan sunnah, jikalau dikerjakan dapat pahala, jikalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Ini pun juga masuk yang namanya lingkaran taat. Nah, ini ujian. Yang kedua, liyabluwakum, ujiannya berupa maksiat, kemungkaran, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, yang selalu mengikuti kita saat kita hidup di dunia. Bagaimana caranya kita? Maka kita wajib meninggalkan secara totalitas, khususnya yang berkaitan tentang urusan perkara-perkara yang haram. Nah, ini enggak ada. Kalau sudah perkara yang haram, mau nggak mau harus kita tinggalkan. Yang kedua yaitu termasuk larangan, walaupun tidak ngefek apa-apa di akhirat, yaitu urusan perkara yang makruh, yang mana jikalau ditinggalkan kita mendapatkan pahala, kalau dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Ini rangkaian makna liyabluwakum. Allah Ta'ala menguji dan mencoba kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan daripada ujian berupa taat yang harus kita lakukan dan ujian berupa maksiat yang harus kita tinggalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya itu Allah Ta'ala firmankan lagi, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian dari ujian menggunakan dua versi ini yang paling baik ketika mengerjakan. Ahsan yang paling baik, bukan kok yang paling banyak, sebab kalau baik mesti banyak, kalau banyak belum tentu baik. Kalau baik pasti hasilnya banyak. Tapi kalau banyak belum tentu hasilnya akan baik. Ahsan di sini harus kita betul-betul fahami. Ahsan yang lebih baik. Saat kita sholat, usahakan sholat menjadi sholat yang apa? Bukan baik, lebih baik. Saat kita ngaji Masya Allah tiap minggu 2 kali teng mushola Darussalam, berarti 1 bulan pinten 8 kali. Usahakan setiap hadir, jangan seperti yang kemarin. Usahakan ahsan, lebih baik. Saat kita membaca Al-Quran, usahakan saat ini Quran yang kita baca hasilnya lebih baik daripada yang kemarin. Begitu pula amalan taat yang lainnya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fokus kita mengenai masalah wudu. Wudu tiap hari kita wudu. Ada wudu yang 2 menit, ada wudu yang 3 menit, ada wudu yang 5 menit. Apa yang membedakan antara 2 menit, 3 menit, 5 menit? Yang 5 menit insya Allah lebih sempurna daripada yang 2 menit, daripada yang 3 menit. Ada orang sholat sunnah, sholatnya berapa? 2 menit. Ada orang sholatnya pinten Pak? 5 menit. Ada orang sholatnya 10 menit. Kira-kira lebih bagus mana Pak? Yang 10 menit kalau sholat sunnah. Ada orang baca Quran 2 menit dapat 1 halaman cepatnya. Ada orang 10 menit, 5 menit dapat 1 halaman. Hasilnya sama? Beda. Wahakadha seterusnya kita menyikapi ibadah dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan ada orang membaca surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, setengah jam.
dengan orang membaca Al-Quran 1 juzuk sama waktunya. Kata beliau, yang setengah jam zalzalah lebih afdol daripada yang setengah jam 1 juzuk. Kok sakit nih Pak? Hah? Ada orang nih baca surat zalzalah, suratnya pendek, berapa ayat gitu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, setengah jam baru selesai, baru kelar. Ada orang setengah jam baca surat 1 juzuk selesai. Kata beliau, yang zalzalah setengah jam lebih afdal daripada yang 1 juzuk. Bukan masalah bilangan hurufnya, dan juga bukan masalah panjangnya waktu dan menitnya, tapi bagaimana posisi membaca dan menghadirkan niatnya, ikhlasnya, serta bertafakkur dan bertadabbur per kalimat dan ayatnya, dan berusaha untuk melatih dirinya untuk mengamalkan isi surat zalzalah. Ini sekedar contoh. Begitu pula jenengan kiaskan amalan-amalan taat yang lainnya, seperti contoh wudu. 1, agar wudu kita sempurna. Karena kalau wudu kita sempurna ini, maka insya Allah sholat kita ini akan sempurna. Kalau sudah sempurna, maka nilai pahala digandakan, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, saat kita wudu, kalau bisa cari arah kiblat. Ini ngomong, tempat wudu kita ini kan ada yang sana, ada yang menghadap sana. Kalau tidak berdesakan, cari mana yang ke arah kiblat. Sebab wudu ketika menghadap kiblat beda dengan wudu ketika selain menghadap kiblat. Kalau bolehnya boleh-boleh saja, sahnya sah saja, tapi hasilnya nanti di akhirat berbeda. Sama-sama wudunya, sama-sama airnya, sama-sama tempatnya, sama-sama waktunya, tapi pahalanya yang membedakan itu apanya? Yang membedakan karena adab dan sunnahnya. Apa? Adab dan sunnahnya. Sebab Rasulullah menganjurkan kalau Anda wudu, usahakan menghadap ke arah kiblat kalau bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada orang seandainya berzikir bebas, mau berzikir berjalan, berdiri bebas, sambil di dalam kendan bebas, tapi beda antara zikir orang yang duduk sambil menghadap ke arah kiblat. Sampai dulu di kota Mesir ada 2 santri dari desa yang sama. Mondoknya sama-sama di Mesir, gurunya sama, kitabnya sama, lamanya juga sama, pulang-pulang hasilnya beda. Hasilnya yang satu lebih berkah daripada yang satunya. Yang satu lebih apa? Berkah. Lebih berkah niku mboten kok lebih banyak ilmunya. Kalau ilmu banyak itu syaitan niku wakeh ilmune. Wakeh. Gak bisa ditandingi. Apal sembarang dengai kitab syaitan, tapi gak manfaat. Berkah itu artinya manfaat. Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tanpa berkah. Apalagi yang banyak dalam kondisi berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulama-ulama, orang-orang di desa itu berpikir, ini 2 anak sama-sama mondoknya, lamanya juga sama, kitab yang dikaji juga sama, tempat yang dikaji namanya Mesir juga sama, kok hasilnya diselidiki ternyata yang satu kalau belajar pasti menghadap ke arah kiblat. Ini anak santri kalau belajar pasti menghadap ke arah kiblat. Loh, sekali lagi, ahsanukum, kalau beramal itu yang paten Pak, jangan sekedar amal, cari amalan, kerjakan yang lebih baik.
Yang satunya membaca menghadap arah kiblat, menulis arah kiblat, duduk arah kiblat, bahkan ketika makan pun berusaha nyari di mana arah kiblat. Barokai arah kiblat. Jadi yang membedakan antara satu di antara dua santri kok ilmunya kok tambah berkah, banyak orang yang mengambil ilmunya, bukan masalah lamanya membaca kitab atau banyaknya kitab yang dikaji. Pertama kali sebelum itu, bagaimana posisi seorang santri itu mempelajari ilmu agama. Oke, jadi insyaallah nek jenengan wudu, kalau seandainya ada kesempatan bisa menghadap ke arah kiblat, carilah yang namanya arah kiblat, karena itu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau meludah, mengeluarkan air ludah, kalau membuang, hindari jangan membuang ke arah kiblat. Ya, karena ada keterangan barang siapa yang meludah ke arah kiblat, nanti di sana ludahnya akan dikumpulkan kemudian dilemparkan ke mukanya. Urusan yang mubah kayak gitu, Pak. Jadi usahakan kalau seandainya mau mengeluarkan itu, cari jangan sampai ke arah kiblat. Ya. Kenapa? Karena kiblat itu tempatnya orang untuk bermuwajahah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari, artos sinten Imam Bukhari, salah satu imam yang mengumpulkan hadis sahih Bukhari. Ya. Kok sampai kitabnya sampai sekarang barokah. Ngertos panjenengan, Pak? Setiap satu hadis yang ditulis, beliau iringi dengan sholat 2 rakaat. Setiap hadis yang ditulis oleh beliau an sampai matan hadis, sampai niku selesai menulis, tidak dilanjutkan lagi, wudu sholat 2 rakaat. Wudu sholat 2 rakaat. Ya kalau Sahih Bukhari 100 hadis, ya kalau 1000, ya kalau 2000, puluhan ribu. Berapa kali rakaat itu, Pak? Ini kalau orang-orang dulu berupaya, yuk nopo kitab ini bisa bermanfaat. Berupaya bagaimana karyanya dan karangannya ini bisa bermanfaat, sampai berusaha melakukan amalan-amalan yang mudah-mudahan dengan amalan itu kitabnya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang di mana-mana ada pondok pesantren, pasti di situ disebutkan yang namanya Sahih Imam Bukhari, sampai levelnya setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim. Karena barokah napa? Barokai berhati-hati dan kemudian sholat 2 rakaat. Diterangkan pula ketika beliau ingin ngambil hadis dari daerah tertentu, bahwa di daerah itu ada orang pinter ahli hadis, memiliki banyak hadis. Berangkat niki Imam Bukhari. Setelah sampai di sana ditunggu mana syekhnya, mana ulamanya yang punya hadis ini. Dikatakan lagi berada di masjid sholat, lagi i'tikaf mungkin. Ditunggu oleh Imam Bukhari di luar masjid. Setelah ini syekhnya ini yang punya hadis itu keluar, lalu meludah ke arah masjid. Imam Bukhari balik pulang, nggak jadi mengambil hadis. Melihat ini yang punya hadis keluar dari masjid, meludah ke arah meludah, kalau sekarang mungkin temboknya masjid. Pamitan, Pak, balik pulang. Ditanya, wahai imam, kamu kan mau ngambil hadis, yuk nopo ngambil hadis modele wong kok ngene. No? Dengan adab syariat saja nggak diperhatikan. Bagaimana nanti ketika aku mengambil hadis, bagaimana hadis yang aku terima dari orang yang pernah meludah ke tembok masjid.
Niku orang-orang dulu oleh perhatian bagaimana berupaya mengarang kitab, mengumpulkan hadis dengan berhati-hati supaya hadis yang dicari, yang ditulis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup membaca, cukup mempelajari, cukup mengamalkan isi di dalam kitab-kitab tersebut agar ilmu kita bermanfaat kelak nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Pertama, cari arah kiblat. Usahakan kemana-mana sebisa mungkin jenengan duduk mana arah kiblat, jenengan hadapkan ke arah kiblat, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, posisi dalam wudu jenengan usahakan, nah, kalau jenengan ada siwak jenengan pakai siwak. Nah niki. Oh niki Pak, siwak. Jadi bukan hanya sholat saja. Sebelum wudu nggih jenengan dianjurkan untuk napa bersiwakan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Jikalau aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan seseorang ketika hendak mau wudu maka sebelumnya untuk bersiwakan. Dicek di dalam kitab hadis nopo kitab fikih, mesti ada bab namanya babus siwak, bab kayu siwak. Dalam kitab hadis ada keterangannya, dalam kitab fikih tambah banyak sekali keterangannya bab tentang siwak, karena di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang bersiwakan. Saya mau zikir, siwakan dulu. Hasilnya beda dengan yang tidak siwakan. Saya mau baca Quran, siwakan dulu. Saya mau sholat, siwakan dulu. Saya mau wudu, siwakan dulu. Sampai diriwayatkan oleh sahabat Aisyah, Siti Aisyah, saya setiap melihat Rasulullah itu masuk rumah mesti pakai siwak. Mesti pakai apa? Setiap mau masuk rumah mesti siwakan terlebih dahulu. Makanya disunnahkan mau masuk musola siwakan dulu, keluar dari musola siwakan dulu, masuk rumah siwakan dulu, keluar dari rumah siwakan dulu. Waduh, koyo nopo Pak? Baunya nopo? Mulut. Oke. Terus timbul hukum, bagaimana kalau pakai sikat? Ya silahkan kalau mentolo tapi. Napa? Masuk kemana-mana pakai sikat gigi nih loh Pak. Hukumnya sama. Kalau ada orang, oh jangan, nggak usah lah, masa kok kayu, yuk monggo diganti pakai apa? Sikat gigi. Tapi kita saru, masuk sikat. Kemana-mana bawa sikat gigi. Tapi kalau siwakan, jenengan tinggali semua rata-rata. Para ulama-ulama kita itu, para habaib kita pasti di sakunya pasti ada apa? Ada siwak. Ditanya, ya Rasulullah, jenengan kok siwakan terus iki yang nopo? Kata beliau, sebab mulutku ini selalu aku gunakan untuk membaca Al-Quran, dan aku nggak tega, nggak mentolol lah, nggak sehati. Sedangkan Quran aku baca, kemudian mulutku ada bau-bau yang tidak enak, dan di mulut ini juga ditempati oleh malaikat, sebagaimana malaikat itu tempat di ruangan. Di antara anggota kita yang diduduki oleh malaikat adalah mulut dan lisan kita. Jadi sebagaimana kalau kita mengharumkan lisan kita dan mulut kita dengan bersiwakan, begitu pula malaikat akan betah duduk dengan kita, sehingga lisan kita insya Allah berkah, yang keluar Quran, zikir, salam, ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab kiblat, kemudian pakai nopo? Siwak. Selanjutnya, jangan tinggalkan yang namanya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya ketika wudhu saja, setiap mau melakukan amalan-amalan yang baik. Mau makan, mau minum itu jelas. Mau ngambil pakaian, Bismillah. Naruh pakaian, Bismillah. Kullu amrin dzibalin
la yubtada'u fihi bismillah fahuwa abtar, fahuwa ajdam. Barang siapa yang melakukan, memulai perkara-perkara yang dianggap baik oleh agama kok tidak diawali dengan basmalah, maka perkara tersebut ibarat seperti hayawan yang tidak punya ekor. Ngertos domba nggak punya buntut, regane piro Pak? Murah. Begitu pula pekerjaan-pekerjaan yang tidak diiringi dengan basmalah, naqis wa qalilul barakah, maka berkurang barokah daripada pekerjaan yang tidak diawali dengan yang namanya basmalah. Terus bismillah niku penting. Nggih, mengambil sesuatu pakai bismillah, menaruh sesuatu pakai bismillah, ingin bergiat pakai bismillah. Nopo mawon perkara yang baik menurut agama dianjurkan menggunakan nopo basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Uqudul Lijen ya, yang menerangkan tentang bagaimana prosesi seorang suami istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, namanya kitab Uqudul Lijen. Itu diterangkan ada keluarga istrinya solihah, suaminya tidak soleh. Bahasa kitab ini itu fasik. Setiap kali suaminya itu ngasih apa saja kepada istrinya diterima bismillahirrahmanirrahim, disimpan bismillahirrahmanirrahim, sampai gregetan bojone. Sithik-sithik bismillah, sithik-sithik napa? Bismillah. Akhirnya suatu ketika suami tersebut ingin membuktikan memangnya ada apa bacaan bismillah. Akhirnya suatu ketika itu suami memberikan uang, dikasihkan ke istri, istrinya mengambil bismillahirrahmanirrahim, naruh di dalam dompetnya bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan ke laci bismillahirrahmanirrahim, dikunci bismillahirrahmanirrahim. Kan gregetna wong Pak. Kita gregetna wong ya. Bojone dari tadi lihat mana letaknya, kuncinya dilihat. Akhirnya ingin membuktikan memangnya ada apa sih bismillah itu. Suaminya perintah kepada istrinya, wahai istriku, tolong belikan sesuatu di luar. Oke, bismillah. Berangkat istrinya berangkat keluar rumah. Suami yang tadi suaminya ngambil kuncinya, membuka lacinya, ngambil dompetnya, diambil si dompet, dibuang ke sumur. Uangnya tadi dibuang ke sumur. Udah. Gak lama kemudian istri datang. Etok-etok ini bojone. Bu, aku butuh uang. Sampean punya simpanan uang? Oh, enggak ada. Oh, istri solehah, enggak ada. Nggih, punya Pak. Tolong Bu, aku pinjam. Oh, oke, siap. Masuk ke kamar, bismillah. Ngambil kunci, bismillah. Nah, buka laci, bismillah. Buka dompet, bismillah. Isinya kotong nopo ono? Ada atau tidak? Ada dalam kondisi basah. Diambilkan. Monggo lho Pak, bojone lengar. Sapa sing njukukno? Barokah kejadian itu sehingga suaminya bertobat jadi orang soleh. Gak ada istilah gak terjadi sesuatu dengan memulai kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Dari mana asal usulnya uang tersebut kembali? Allah memerintahkan malaikat, hei fulan, malaikat tolong bantuan itu fulana, ambilin cepet itu uang yang di sumur, diambil malaikat, dimasukkan. Sehingga ketika diambil uangnya dalam kondisi basah. Kalau tidak ada faedahnya, kenapa ditulis sebelum Al-Fatihah?
Bismillahirrahmanirrahim. 104 kitab semuanya dirangkum di dalam 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran. 4 itu dirangkum oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Semua Al-Quran dirangkum dalam Fatihah, dan isi Fatihah dirangkum di dalam 4 kalimat Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai dijadikan wiridan orang-orang dulu itu, khususnya sebelum tidur, baik siang maupun pagi, dibaca 21 kali. Sebelum tidur ibu bapak, baik itu malam maupun siang, bacalah zikir-zikir tidur, diantaranya ingin menikah melazimkan 21 kali. Dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah disebutkan hasilnya 3. 1, akan terhindar dari pencurian. Artinya insya Allah nggak akan ada maling masuk. Nek pintunya ditutup, nek pintunya dibuka melebu. 1. Yang kedua, akan terhindar dari godaan syaitan. Syaitan tidak akan masuk. Nah, makanya syaitan itu Pak nunggu masuk rumah niku, nunggu orangnya masuk. Nek syaitan sendiri gak bisa masuk, nunggu apa? Nunggu barengan. Lah sing barengane ki sing gadahi griya niku. Nah, dalam hadisnya kan ngoten, ngamping-ngamping di pintu rumah. Kapan si fulan ini masuk? Supaya dia bisa masuk. Kalau dia sendiri nggak bisa masuk, bukan miliknya. Nah, nebeng. Lah ketika orang yang punya rumah ini dia masuk tanpa basmalah, setannya nempel, melebu. Nek wis melebu, ilang barokah omah. Pakai baju, setan melebu masuk. Makan, ikut makan. Minum, ikut minum. Sing lebih parah, maaf-maaf, di kamar dengan istrinya ikut. Niki licik setan. Tapi dengan barokah Bismillahirrahmanirrahim nggak akan bisa masuk, karena tertundung dan tertolak oleh Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tulisannya ada 4 kalimat, Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. 4 kalimat. Menerangkan kenapa kok 4 kalimat? Kan Asmaul Husna itu kan banyak. Mungkin bisa Bismillahirrahmanirrahim Sattaril Ghaffaril Ghafuri, kan bisa. Cuma dipilih berapa? 4 kalimat. Alasannya itu bisa menggoda manusia dari satu di antara 4 arah. Dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Ketika orang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan per kalimat dari basmalah itu bisa menjadi satir penghalang supaya syaitan tidak menggoda. Timbul pertanyaan, loh kan ada juga arah atas, arah bawah. Ya memang iya, tapi syaitan nggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia dari arah atas atau arah bawah, nggak bisa. Kalau nggak depan nggih belakang, kalau nggak kanan nggih kiri. La'uwiyannahum, Qur'ane la'uwiyannahum anihim kanan wa an arah. Kalau atas tidak mungkin, kalau tidak mungkin. Alasannya atas itu rahmat Allah. Ya Allah. Yang bawah itu tempat untuk melambangkan sifat tawadhu. Itu tidak pernah tawadhu, sehingga dia nggak mau dari Adam. Kan nggak pernah sujud kepada Nabi Adam. Wah kata, maka membaca insya Allah akan terhindar. Yang kedua, insya Allah terhindar dari syaitan, dan yang ketiga, insya Allah akan terhindar dari tidur tiba-tiba tidak bangun alias mati ngaget. Allah
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak yang ingin kita sampaikan. Intinya adalah kalau wudu ke arah kiblat. Yang kedua, sebelum siwak. Dan ketiga, usahakan sebelum wudu ingin menika membaca basmalah. 3 adab dan akhlak ini perhatikan setiap wudu. Lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk wudu sebelumnya yang kita kerjakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allah العافية أتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اجعل مصلى دار السلام مأمور إلى يوم القيامة، واجعل المصلى والمسجد في كيكابي في قرسك وما حواليها مأمورة إلى يوم القيامة. وصلى الله على حبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب العالمين بسر الفاتحة. Juga apa gimana, mungkin mohon pencerahan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbolehkan membaca basmalah, bahkan dianjurkan membaca basmalah itu jikalau ada 3 syarat. Pertama, perkara yang dianggap hina oleh agama, tidak perkara yang dianggap hina oleh agama. Oleh maksudnya hina itu untuk maaf, ya. Seperti nyapu, Boten. Andainya maka bacanya pakai embelanya Quran atau yang ketiga ini diperbolehkan dan dianjurkan orang baca bismillah kalau boten usah pakai bismillah, Pak. Allah, boten usah. Karena khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk setelah azan yang kedua, kemudian bangun. Langsung karena memang memulai khutbah pakai hamdah, mulai sholat mboten pakai basmalah. Boleh, kalau bolehnya boleh, cuma mboten dianjurkan.
kan itu membaca ta'awudz. Ta'awudz itu justru dianjurkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari beristi'adzah, melindungkan diri di dalam inggih menika setelah takbir iftitah, sebelum baca billahi minas syaitan. Tiga ini syarat para rawuh. Maka membaca selain syarat mboten nonton apa masalah. Baju bismillah, menaruh baju bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau buang sampah mboten pakai bismillah. Kalau buang sampah pakai la ilaha illallah. La ilaha dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kotor supaya mengumpulkan sumbernya iman ilaha illallah. Yang kedua, menyimpulkan di antara amal yang mencerminkan iman, yaitu dengan menyingkirkan duri yang ada di tepi jalan. Jadi nek jenengan ngambil kotoran, ngambil nopo sampah-sampah nopo duri jalan, itu diambil, kita dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha, supaya mengumpulkan daripada sumbernya iman sing paling tinggi inggih menika yaitu dengan menyingkirkan kotoran atau bahaya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali, dua kali, yang penting semuanya terus dikejar, tetap tidak mengurangi yang namanya istiqomah. Itu pertama. Jadi mana istiqomah niku jejeg ajeg ngelampai suatu ibadah. Yang kedua, untuk mempermudah orang itu istiqomah, satu, awalilah dengan pekerjaan yang mudah, yang ringan, yang gampang, yang bisa diistiqomahkan. Orang langsung del 5 waktu sholat jamaah berat. Mana yang sekira mudah? Oh, yang mudah insya Allah subuh pun, subuh istiqomah jamaah. Pertama subuh. Ulangi terus 40 hari kok bisa, insya Allah setelahnya dijamin bisa istiqomah. Apalagi yang bisa mungkin, apalagi khususnya apa? Isya mungkin karena nggak ada pekerjaan, monggo ditambahi isyanya. 40 hari insya Allah bisa. Akhirnya dengan demikian lama kelamaan akan menjadi nopo istiqomah. Yang kedua, penting kita untuk mentelaah kembali keterangan-keterangan hadis ataupun daud-daud ulama yang menerangkan hasil dan faedah yang diraih daripada orang yang ahli istiqomah. Di antara faedah tertinggi orang yang ahli istiqomah, biasanya kapundhut itu tidak jauh dari keistiqomahannya. Kalau istiqomahnya baik, biasanya kapundhut dalam kondisi baik. Istiqomah baca Quran, biasanya ngoten. Istiqomah tahajud, biasanya ngoten. Istiqomah zikir, keadaannya ketika kembali kepada Allah tidak akan jauh daripada keadaan istiqomah yang dilakukan oleh seorang. Insyaallah masih banyak keterangannya pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala istiqomah. Amin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa